Denyut nadi kesibukan nelayan di Pelabuhan Nelayan Muncar sudah terasa di pagi hari. Di sini saya dapat mengetahui apa saja hasil laut Banyuwangi yang didapat oleh para nelayan. Beruntung saya bisa menyaksikan langsung aktivitas bongkar muat ikan di salah satu pelabuhan terbesar di Jawa Timur ini. Jadi di pagi hari ini para ABK udah mulai bongkar muatan nih, ikan-ikan yang didapatkan mulai diangkat. Nah selanjutnya mau dibawa ke pengepul. Bu, ini biasanya ikannya diolah jadi apa, Bu? Sarden. Jadi sarden ya? Iya. Oh, selain sarden ada lagi, Pak? Ya kalau ada ikan asin. kalau ikannya. Oh, jadi ada beberapa pengolahan nanti, Pak ya. Ada jadi sarden, ada jadi tepung juga, Pak ya. Oh, tergantung size-nya ya. Iya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sampai di daerah Muncar, saya pun singgah ke lokasi pengalengan ikan sarden Strike Back Mania. Strike Back Mania, saya sudah menggunakan APD lengkap karena saya sedang berada di pabrik pengolahan ikan kaleng yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Proses pertama di pengolahan sarden adalah pemotongan. Tahap pertama ini untuk memisahkan bagian ikan yang tidak digunakan seperti kepala, ekor, dan isi perut. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kebersihannya. Jadi Muncar ini terkenal dengan sentra industri pengolahan ikan terbesar di Indonesia. Dan di sini ada beberapa jenis ikan yang dibuat untuk ikan kaleng. Sekarang kita masukkan ke proses pencucian ikan ya, Mas? Iya. Oke, jadi udah menggunakan mesin seperti ini. Proses pencucian ikan menggunakan air bersuhu dingin sekitar 10 derajat Celcius untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri pada daging ikan. Pergantian airnya juga harus dilakukan secara berkala. Ikan-ikan yang tadi sudah masuk, dia dicuci kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit ini, dia langsung otomatis masuk ke proses selanjutnya yang berada di balik ruangan ini. Untuk tahap selanjutnya adalah pemasakan awal menggunakan steam uap selama 15 menit. Suhu steam mencapai 100 derajat Celcius sehingga daging ikan benar-benar matang sempurna. Ikan yang sudah masak langsung diberi minyak nabati supaya dagingnya tidak rusak dan tahan lama. Sekarang saya berada di tahap filling atau pengisian ikan ke dalam kaleng. Biasanya jumlah dari isian ikan ini tergantung dari permintaan customer. Untuk yang di depan saya ini biasanya diisi 4 ikan. Semua proses dilakukan secara bersamaan dan beralur Strike Back Mania. Ikan sarden kalengan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, melainkan juga sampai diekspor ke luar negeri. Dari lokasi pengalengan ikan, rasa penasaran membawa saya bergabung untuk mencari ikan lemuru, yaitu bahan utama ikan kaleng. Oke, Strike Back Mania, sekarang saya mau ikut berangkat dengan nelayan selerek nih. Ini teman-teman ABK udah pada loading, kita siap-siap menuju ke kapal. Jadi ada 2 kapal nih kita berangkat. Kurang lebih ABK-nya ada 50-60 orang. Ramai banget, seru banget. Udah pada siap semua, udah pada optimis. Semoga hasilnya melimpah hari ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Mantap! Selerek adalah sebutan masyarakat lokal untuk jenis perahu layar dengan 2 kapal yang beroperasi secara bersamaan. Para ABK udah mulai beraktivitas nih semuanya dan sudah berada di tempatnya masing-masing. Dia lagi megang pekerjaannya masing-masing juga nih. Ada yang mulai merajut jaring yang bolong, ada juga di belakang yang persiapan logistik, ada juga yang megang bagian mesin. Pokoknya ini semua udah sibuk dengan bagiannya masing-masing. Kapal selerek memperkerjakan banyak ABK dalam sekali melaut karena butuh kerja sama tim yang kuat untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal.
Setelah semua persiapan selesai, kapal selerek yang saya ikuti mulai meninggalkan Pelabuhan Muncar. Selama perjalanan menuju spot, para ABK terus aktif berkegiatan di atas perahu sepanjang 20 meter ini. Beroperasi mencari ikan pada malam hari, perahu-perahu selerek mulai berangkat dari Muncar sekitar jam 2 sore. Semoga hasil kami banyak hari ini, Strike Big Mania. Sebelum bekerja keras untuk menarik jaring, saya dan ABK harus mengisi tenaga dulu nih, Strike Big Mania. Tiap awak kapal ada yang membawa masing-masing bekal untuk dirinya sendiri. Bekal yang mereka bawa tuh variasi banget, variatif. Ada yang bawa tahu, ada yang bawa telur, ada yang bawa ikan tongkol juga nih. Coba lihat Pak ya, tuh. Nih, ada yang bawa telur. Kalau ini apa ini Pak? Dendeng. Oh, dendeng. Oh dendeng, ada yang bawa dendeng. Ini juga ada yang effort banget nih. Ini apa Pak namanya? Kerang. Oh, ada yang bawa kayak pepes kerang gitu. Pokoknya seru banget makan bareng mereka. Istimewa. Kapten selerek mulai naik ke atas yang disebut pantauan. Tandanya, selerek sudah memasuki spot untuk penebaran jaring. Kapten bertugas untuk mengamati boilingan ikan target dari pantauan. Dia juga mengatur arah kapal dan memberi aba-aba kepada ABK. Kapal selerek selalu beroperasi dengan 2 kapal. Untuk kapal utama atau yang saya tumpangi disebut kapal suami yang tugasnya menebar jaring di laut. Sedangkan kapal kedua disebut kapal istri atau kapal pemburu, bertugas mengatur penarikan jaring dan tempat penyimpanan hasil tangkapan. Nih boilingannya udah pada keluar, Strike Big Mania. Kalau di sore hari ternyata tebel-tebel dia. Tadi waktu siang sempat ada boilingan tapi masih tipis. Nah ini sekarang ABK dan kru-kru semuanya udah pada siaga buat nebar jaringnya. Ada beberapa faktor yang membuat kapten menunda penebaran jaring meskipun sudah ada boiling ikan target. Mulai dari arus laut yang terlalu kuat atau jumlah boiling ikan yang belum sesuai harapan. Matahari sudah terbenam dan malam hari pun tiba. Kapal selerek beroperasi pada saat bulan gelap atau bulan mati. Jadi nggak heran jika selerek juga dilengkapi dengan lampu yang cukup terang untuk memancing gerombolan ikan bermain di permukaan di sekitar lokasi penebaran jaring. Suara-suara keramaian para ABK bekerja mulai terdengar. Kunci keberhasilan nelayan selerek ada pada kerjasama 2 kapal. Yang utama menebar jaring yang membentuk setengah lingkaran besar dan pemburu membawa ujung jaring satunya lagi untuk mengitari kumpulan ikan sampai kedua ujung jaring menyatu. Ini karena baru awal narik jaring, saya belum bisa bantu karena takut nanti malah mengganggu mereka. Ikan-ikannya udah mulai kelihatan dan ada beberapa juga yang udah tersangkut jaring dan naik ke dalam kapal. Ini kemungkinan sebagian besar ini ikan lemuru yang kita dapatkan malam ini. Ikan lemuru yang menjadi target pencarian memang banyak terdapat di perairan selatan Banyuwangi. Nah, jadi teman-teman ABK nih semuanya di sini sudah memiliki bagiannya masing-masing. Ada yang di belakang, dia khusus narik pelampung, yang di tengah narik jaring, dan yang di depan saya ini dia narik timahnya nih. Jadi timah ini berfungsi biar jaringnya bisa turun karena dia memiliki kedalaman sekitar 70 meter dia. Jaring yang digunakan memiliki panjang lebih dari 300 meter dengan lebar 70 meter. Jadi nggak heran kalau dalam proses penarikannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Gimana Mas? Kalau mau coba Mas? Oh, waduh, saya ditantangin nih sama Masnya, suruh ngangkat timah. Berarti saya harus buka baju juga nih ya? Iya dong. Ini dia. Biar sama kayak mereka, saya harus buka baju juga, biar gak basah bajunya. Oke? Aduh. Udah enteng ini. Kata Masnya udah enteng, padahal menurut saya masih berat ini.
Ini total berat timahnya berapa nih Mas? 9 kintal. 9 kintal! 9 kintal Strike Bike Mania, kita harus ngangkat timah seperti ini. Ini olahraga di laut ini. Strike Bike Mania. Dalam proses penarikan jaring, kapal pemburu bertugas menjaga jarak supaya kedua kapal selerek bisa sejajar dan tidak saling berbenturan. Untuk menjaga jarak kedua selerek yang sedang menarik jaring dibutuhkan galah bambu yang dipasang di antara keduanya. Hasil tangkapan sudah mulai terlihat. Gerombolan ikan lemuru yang terjebak mulai memenuhi isi jaring. Ini jaringnya udah mulai dekat dan kapalnya juga udah saling berdekatan nih. Setelah ini tinggal mulai serok, angkat ikan ke nanti ikan ditaruh di tempat penampungan ikan di kapal satunya. Ikan hasil tangkapan selanjutnya akan ditambung di kapal pemburu. Ini udah mulai kelihatan hasilnya. Ini kalau saya lihat memang mayoritas ikan lemuru, tapi memang ada beberapa jenis ikan lain yang ikut masuk dalam jaring. Setelah semua hasil tangkapan naik ke kapal pemburu, ABK kapal utama akan mendorongkan kapal pemburu untuk menjauh dan menjaga jarak antar kapal. Menjaring ikan bisa dilakukan berkali-kali hingga terbit matahari, dan jika sedang bagus, bukan tidak mungkin kapal bisa membawa hasil tangkapan hingga puluhan ton dalam waktu semalam saja. Ikan-ikan hasil menjaring langsung dimasukkan dalam tempat penyimpanan yang diberi es guna menjaga kondisinya tetap segar. Setelah mengikuti kegiatan layan selerek dan pengalengan ikan sarden, saya kembali bergabung dengan keluarga Mas Cipeng untuk camping bareng. Mbak Tika, jadi kemarin saya baru berangkat bareng nelayan jaring nih ke tengah. Dan ini salah satu hasilnya yang diolah menjadi olahan ikan kaleng. Nah, ini enaknya dimasak apa Mbak Tika? Oke, kita masak tumis saja. Wah, cocok banget. Yang Lebih simpel-simpel simpel. aja ya? Ya, Oke, yaudah yuk langsung aja. Ikan sarden kaleng cukup mudah untuk dibawa kemana-mana dan bisa menjadi pilihan untuk bekal bagi kita ketika beraktivitas di luar ruang. Mengolah ikan kalengan seperti ini tidaklah rumit karena sudah dibumbui dengan takaran yang tepat. Jadi kita tinggal memanaskannya saja atau bisa juga menambahkan sedikit bumbu sederhana supaya rasanya semakin mantap. Panasnya. Sarden tumis ini cocok banget nih buat kita-kita yang lagi bepergian camping atau campervan seperti ini karena masaknya simple dan juga pakai bumbu-bumbu dasar yang pastinya ada di dapur. Oke. Wah, ini benar-benar cita rasa khas makanan rumahan, ini kental banget nih. Pedesnya pas, manis, gurih juga. Gimana Mas? Mantap, Mas. Mantap ya, apalagi ditemani suasana pantai yang sepoi-sepoi kayak gini ya. Oke, Mancing Mania Strike Bike, mantap.